gua marahin, gua bilang lu ngomong apa? Sampai lu tahu nggak? Gara-gara cuma satu orang datang, abis itu apa namanya mengabarkan gitu loh, terus menggiring opini, ya kan? Tidak ada yang datang gitu kan, seolah-olah kita tidak peduli gitu kan? Itu pasti dari mulut lu. Gue bilang gitu, yang akhirnya buat semuanya jadi rame. Betul, Bilang betul. kayak gitu. Dan Yoka bilang, ya aku nggak ada ngomong apa-apa kak. Dia bilang gitu. Ya memang kan yang baru datang kan cuma sekian. Memang iya, cuma maksud gue jangan penggiringan opini. Betul. Gitu loh. Kita tidak datang ya karena kita ada kesibukan masing-masing. Terus kita mesti tiap hari datang. Toh kan ada Betul. pengacara. Toh kan Betul. juga lu kan apa ya? Bunda asal bunda tahu ya. Yoke itu 2 minggu itu tidak boleh yang namanya bukan tidak boleh susah ditemuin ya. Seperti gitu. Ini aku cerita sama kalian ya. Yoke 2 minggu di awal itu susah diketemuin. Pengacara pun mau bicara sama Yoke ya, pengacara mau bicara sama Yoke itu didampingi sama anggota. Dia tidak ada hak bebas untuk ketemu pengacara dan ngomong empat mata. Wow. Tuh, ya. Itu dia. Untuk komunikasi sama Yoke itu susah sekali. Sampai pada titik Yoke itu dapat apa namanya? BAP ulang. Ya, BAP ulang, terus Yoke ngomong, Yoke mungkin berbicara yang memang mereka mau, ya, gitu loh. Akhirnya Yoke mulai dibebaskan untuk ketemu orang, boleh datang, pengacaranya juga bebas untuk hadir gitu loh. Tuh, ya. Berarti 2 minggu itu langsung bener-bener lenyap ya, saya nggak kedengaran kabar 2 minggu itu apapun. nggak boleh ditemuin Yoke. Susah banget Yang gitu. yang pertama kali itu kali ya. Kenapa? Yang pertama kali maskap ya. Ya itu dia, gitu loh. Makanya jangan dibilang nggak peduli karena baru ada yang datang terus dibilang yang datang baru ini lah, orang lu susah Betul. ditemuin gimana ceritanya 2 minggu pertama. Betul. Yang datang aja merasa gede kepala, saya datang nggak bawa apa-apa, kucuk langsung heboh berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Aduh. Ya iya, Sehingga dirimu gemes kan jatuhnya. tapi ya nggak apa-apa sih Bun. Maksudnya ya sudah, intinya apapun ya proses tetap berjalan, ya kan? Kita tinggal tunggu hasilnya. Apakah dia di P21 atau dideportasi. Betul. Intinya begitu. Pokoknya ya apapun putusannya itu yang terbaik buat Yoke. Yes, amin. Betul. Karena bagaimana juga Yoka juga berhak mendapatkan keputusan yang berimbang ya, gitu. Kita tidak membenarkan tingkahnya, tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita juga bisa berharap kalau dia mendapat keputusan yang berimbang, gitu. Lagi pula juga kalau dia nggak bawa nama bintang-bintang juga, aduh Iya, Bun, tuh dia. nggak ada ininya kok laporan Iya, itu, ya kan? itu. Dan Karena lu udah gede kepala, ngerasa kebal hukum karena lu ngerasa WNA gitu loh. Jadi seenaknya aja cuap-cuap gitu loh. Dan ingat, kita semua sebagai teman itu sudah mengingatkan dia. Bukan betul. berarti kita tidak mengingatkan. Gue sampai bilang, Beb, lu kalau misalkan memang mau ngomong sama maksudnya lu kalau memang tertuju itu kalau bisa satu orang ya satu orang. Nggak usah kanan kiri, gitu kan. Apalagi kalau misalkan lu taunya itu hanya dari followers lu gitu kan, atau seseorang yang mungkin tahu masa lalunya orang-orang ini gitu, terus lo up tanpa adanya bukti gitu kan. Memang banyak juga yang terbukti sih Bun gitu loh. Hanya saja tidak ada urusannya, tidak ada ranah lu di situ. Lu tidak ada urusan sama dia, lu tidak ada bermasalah gitu loh. Betul, Ngerti betul, kan? betul. Makanya aku bilang, gua mau cuap-cuap ya satu orang gua cuap-cuap. Tapi kalau misalkan di belakang itu mau ada yang ikut campur, ya silakan berurusan dengan saya pun nggak masalah. Yang penting gue tidak ada nyentil-nyentil yang lain. Gue cuma ngurusin satu orang doang, gitu. Iyalah, istilahnya kalau aku lihat sih di sini dirimu cukup bertanggung jawab, tapi dirimu tidak up gitu loh, tidak gila-gila kamera di situ. Nah itu yang mungkin
tidak diketahui sehingga sepertinya dirimu tuh seperti lepas tangan, seperti nggak mau tahu, sepertinya gitu loh. Padahal aku tahu dirimu di belakang itu ya nggak perlu hadir kan, cukup telepon cak cuk cak cuk cak cuk Ya cak. kan gue juga jauh juga kan. Iya, cukup telepon dan cukup transfer ya kan. Ini mau ke sini kebutuhannya, ini ke sini kebutuhannya, nggak mungkin juga kucuk-kucuk hadir. Dirimu di Melbourne. Ya amit-amit ojol jali kan cuma teman juga ya kan. Kalaupun aku ada di Jakarta juga nggak mungkin aku nggak nemuin dia. Nggak mungkin nggak aku temuin Yoke gitu loh. Kalau Pastilah aku ada di dia. Jakarta. Ya karena memang kan dirimu sama dia kan aku lihat kan emang agak sedikit sering ngobrol, ada kedekatan sedikit lah ya menurut aku ya. Pasti kak dirimu juga merasa ya udah kalau gue di Jakarta gue udah jenguk lu, adalah sedikit kangen ya. Efes itu baik kok kak. Coba dikenal lebih dekat. Saran aja sih kak. Gue tidak menyalahkan dia 100%. Bahwa setiap manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Itu sudah pasti ya. Pepatah Cina pun bilang apa? Ada yin, ada yang. Ada negatif, ada positif. Gitu loh. Itu gua maksudnya gue tidak bilang dia 100% itu jahat. Hanya saja, ini buat Jojo ya. Hanya saja pertama, dia tidak kenal sama saya, dia hanya kenal sama bapak saya, ya. Kedua, saya tidak pernah komunikasi sama dia, ya kan. Ketiga, dia itu sudah menginjak-injak prinsip hidup saya. Ranahnya sudah jauh menurut saya. Ya, jadi itu menjadi permasalahan saya sama dia. Jelas ya, Jojo ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mengusik-usik, hidup kamu diusik-usik sama orang yang tidak kenal, apa yang kamu perbuat? Memaafkan. Oke, kalau hidup kamu doang. Kalau hidup kamu dan orang tua kamu, hubungan baik kamu antara kamu dan orang tua kamu, kira-kira kamu bagaimana? Cuma diam aja. Berarti kamu memang mungkin ilmu ikhlasnya kamu sudah tinggi. Saya masih di bawah kamu. Gitu. Bener kan? Kalau saya jujur, saya orang yang emosian. Pertama. Kedua, kalau sudah ranahnya sudah ke orang tua, itu tiada maaf bagi saya, ya. Ketiga, saya ini anak yang pernah keluar dari rumah 11 tahun. Dan saya baru balik ke rumah itu 2 bulan. Terus mau ada orang lain yang saya tidak kenal, dia mengacak-acak hidup saya. Oh, nggak bisa. Saya harus bertindak. Begitu ceritanya. Jadi ya biasa namanya anak ya berselisih sama orang tua 11 tahun. Begitu baru baikan 2 bulan baru harmonis kembali, tiba-tiba masuk lagi omongan. Itu kan yang membuat seorang anak jadi bingung, jadi galau lah. Gue baru Aku kan anak DS kan ya. Bener. SMA gue di DS. Dewi Sartika, Tebet. apa sih? Apa nih? Bunda Korla nggak kenal sama kamu. Bilang sama Bunda Korla ngapain masuk ke ruang gue kalau nggak kenal sama gue. Tanya coba. Aku sudah memaafkan Kak Lolo siapa sih? Yolo maksudnya. Hah? Udah gue maafin. Kalau Putri ini aku lihat sih orangnya ini ya. Orangnya dia lebih ini ya, gentle. Istilahnya kalau aku gentle. Kalau kita salah, oh yaudah sorry saya maaf. Dia langsung oh iya gitu. Nggak jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan. Oke. Ada satu hal ya, satu hal. Jadi waktu itu aku sempat dikirimin video. Video itu dikirimin sama pengacaranya Yoke. Bahwa di situ Bunda Tessa bilang, ini aku lurusin ya Bun ya, yang kemarin ya Bun. Bahwa Bunda Tessa itu bilang begini, Yoke tidak ada pengacaranya. Kalau nggak salah yang aku dengar itu Putri yang ngomong, kata dia gitu. Aku dikirimin linknya. Aku langsung telepon Bunda, Bun, kok ini ada Bunda bilang, kok aku bilang bahwa Yoke itu nggak ada pengacaranya. Aku kan nggak pernah bilang begitu, Bun. Oh iya Put, sorry maaf, kayaknya aku salah dengar, kayaknya bukan dari kamu, bilang gitu.
oh ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tolong dilurusin ya Bun, karena aku kan nggak pernah ngomong kayak begitu. Aku kan bilang ada pengacaranya, bilang gitu. Mungkin Bunda salah dengar kali, bilang gitu. That's it. Yang penting dilurusin gitu loh maksud gue. Nah kalau ini